Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus UIN Malik Ibrahim. Yang pertama ada DEMA. DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan DEMA sendiri di UINMA dipimpin oleh Kak Farhan. Nah, DEMA adalah organisasi intra sekolah, intra kampus, dan juga memiliki ruang lingkup universitas dan fakultas, dan juga jurusan dan prodi. Fungsinya adalah sebagai pelaksana kampus, dan juga tugas-tugasnya melaksanakan program organisasi yang disepakati oleh Senat, dan juga mengomunikasikan dan menginformasikan segala kegiatan yang ada di kampus. SEMA adalah Senat Mahasiswa. SEMA sendiri tidak bisa berjalan sendiri, tetapi memiliki bagian-bagian yang lain. Ada bagian kementerian dan juga komisi. Kementerian ada terdiri dari 4, yaitu Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Nah, komisi tersendiri juga terdiri dari 4 komisi ya. Yang pertama adalah komisi A, terdiri dari komisi advokasi dan hukum, komisi B, komisi organisasi dan kemahasiswaan, komisi C, komisi administrasi dan keuangan, komisi D, komisi informasi dan telekomunikasi. Kemudian di UINMA sendiri memiliki berbagai macam UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Sekitar ada 15 UKM yang ada di UIN Malang. Yang pertama ada UKM Menwa. UKM Menwa dibentuk oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959. Pahlawannya sendiri dilatih oleh Kodam Siliwangi. Widya Kastresna Dharma Sida adalah semboyan resimen mahasiswa. Asas dan dasarnya pun diambil dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar tersebut ada pasal 30, kemudian ada nomor 3 pada tahun 2002, dan juga memiliki SK dari 3 menteri. Lambang dari Wiracasakti ada beberapa lambangnya ya. Berdiri pada 17 November 1981. Kemudian angka 811 pada lambang tersebut memiliki arti 8 adalah nomor Kodam Brawijaya yang diambil dari dahulu ya. Sekarang sudah ganti menjadi nomor 5. Kemudian 11 adalah nomor urut resumen mahasiswa se-Jawa Timur. Nah, UKM Menwa bergerak pada bidang pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada UKM Pramuka. UKM Pramuka memiliki program kerja. Yang pertama adalah Anjang Sama, kedua Temu Alumni, ketiga Perkemahan Wirakarya, dan keempat Musyawarah. Program kerja tersebut juga memiliki program kerja yang setiap bulannya dilakukan, yaitu rapat bulanan, bisa dilakukan 1 bulan sekali ataupun 1 bulan dalam 3 hari, 1 kali dalam 3 bulan. Kemudian ada KSR-PMII, biasanya lain bisa disebut dengan PMII, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Moto dari KSR-PMII adalah sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Memiliki 3 pengurus inti. Program kerjanya tersebut seperti meliputi rapat bulanan, kartu kendali, pengurus AK, Mustafa, Delis Notalis, dan lain sebagainya. Kegiatannya juga ada 6 bidang. Yang pertama ada sosial, ada dikten, ada rutan, ada kesehatan, ada litbang, dan ada humas. Kemudian UKM PSN GGB
bergerak di bidang paduan suara. Diresmikan oleh Unit Kegiatan Malang pada tahun 2015. Kegiatannya digunakan untuk terus mengembangkan bakat dan minat para anggota yang ingin mengetahui bagaimana dalamnya paduan suara tersebut. Kemudian adalah UKM Seni Religius. UKM ini berkarya melalui dakwah dan seni. Nah, dari namanya saja seni religius bisa kita bayangkan ada berbagai macam karya ya, seperti gambus, kemudian qasidah, qiraah, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk membentuk kader seni Islami yang memimpin sebagai pemimpin yang agamis. Tema seni religius ini adalah sebagai pembelajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Kemudian ada UKM Teater. UKM Teater berdiri pada 18 Agustus 1986 yang bergerak di bidang musik dan lain sebagainya. Di teater ini kita bisa menjadi berbagai macam banyak karakter ya. Kita bisa jadi orang jahat, orang gila, pangeran, dan sebagainya. Di UKM Teater juga kita bisa tertawa terus ya, karena sangat lucu. Kemudian ada UKM Malapatursina, bergerak sebagai pencinta alam seperti rekreasi, mendaki, sosial, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang minat untuk mengeksplor diri pada alam, kita bisa menggunakan UKM Malapatursina kita. Kemudian ada UKM Junior. UKM Junior adalah salah satu kegiatan mahasiswa UIN Malang yang bergerak di bidang olahraga, yang digunakan untuk mengembangkan dan mengeksplor minat mahasiswa. Di UKM Junior ini ada 7 cabang olahraga. Yang pertama ada sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, dan sepak takraw. Selain ada macam olahraga, di sini juga kita bisa dilatih menjadi kader-kader pemimpin ya, yaitu organisasi kepanitiaan di bawah naungan UKM Junior. Kemudian ada Kopma PB. Kopma PB adalah digunakan untuk menampung aspirasi dari para mahasiswa dan juga kita bisa melatih diri kita sendiri untuk mengetahui bagaimana cara menata keuangan. Nah, Kopma PB adalah seperti koperasi ya, koperasi yang disediakan untuk mengekspor kemampuan para mahasiswa. Nah, ini juga dibentuk pada 9 Maret tahun 2000 yang disahkan oleh Dr. H. Arif, dan sekarang umurnya sekitar 21 tahun ya. Kemudian ada UKM Komus. UKM Komus ini bergerak di bidang player dan non-player. Di bidang player sendiri terdiri dari ada drummer, gitaris, banyak sekali. Nah, kalau kalian ingin mengeksplor kalian tentang hal yang lain, itu bisa di non-player seperti MC, multimedia, dan lain sebagainya. Kemudian ada UKM Taekwondo. UKM Taekwondo adalah UKM organisasi intrakampus yang melahirkan mahasiswa yang siap fisik dan mental karena harus memiliki sikap yang kuat ya. Dulu adalah masih ranting dari Brawijaya, tapi sekarang sudah memiliki sendiri. Kemudian ada Jepret Fotografi. Dari namanya saja kita bisa mengetahui bahwa UKM ini bergerak di bidang fotografi. Tapi kalau kalian memiliki minat yang lain, kita bisa juga menggunakan sifat fotografi dalam minat kita, yaitu videografi. Kemudian ada UKM Simfoni FM. Nah, ini adalah seperti radio FM ya. Kita bisa melatih diri kita sendiri untuk bagaimana cara kita belajar tentang siaran. Kemudian ada LKP2M. Nah, ini adalah fokus dalam bidang kajian, penelitian, dan pengembangan. Ini biasanya bagi para mahasiswa yang ingin lulus. Kemudian ada UKM Inovasi berbasis keilmuan dan jurnalistik. Nah, kalau kalian memiliki bakat dan ingin menyalurkan bakat kalian, di sini juga bisa seperti artikel, puisi, dan lain sebagainya.
Karena jurnalistik adalah membahas tentang cara-cara minat kita untuk mengembangkan bakat kita ya. Nah, dari situ juga kita akan membahas tentang COVID-19 yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin. Nah, mengartikan pendapat masih banyak orang ya yang dapat mengartikan prokes kesehatan itu diremehkan. Disiplin tentang prokes kesehatan itu sangat minim oleh para masyarakat sekarang. Nah, tingkat pemahamannya sekitar 3-5%. Nah, kerugian yang dialami dari COVID-19 sendiri, ada banyak sekali anak yang putus sekolah, kemudian penurunan pencapaian belajar, pengangguran yang cukup tinggi, dan angka kemiskinan yang juga cukup tinggi. Nah, sebagai mahasiswa kita harus bisa memiliki aspirasi yang kuat dan juga memiliki IT. Karena sekarang banyak sekali dunia yang beroperasi di bidang IT. Kemudian kita juga harus bisa menjadi kekuatan sosial problem white entrepreneur dan juga bisa menjadikan epicentrum. Mahasiswa sendiri harus mempunyai keunggulan seperti punya keagungan moral dan spiritual, kemudian menggandrungi ilmu pengetahuan, dan ketiga, menguasai dunia ilmu yang didasari dengan spiritual yang sangat kuat. Kemudian kita harus juga mempunyai digital quotient dalam kemajuan zaman sekarang. Karena apabila kita tertinggal sedikit saja, seperti kita tertinggal 1 abad. Kenapa? Karena di setiap tahunnya banyak sekali teknologi yang terus berkembang semakin pesat. Nah, kemudian yang telah disampaikan oleh Bapak Basri ya tentang mahasiswa UIN Malang yang telah menjadikan atau melahirkan kader-kader yang baik yang memiliki sifat kecerdasan dan silaturahmi yang tinggi dan juga akhlak yang berakhlak mulia. Seorang pesantren, alumni pesantren yang tidak didampingi dengan simbol akan kalah dengan orang tengah. Mengapa demikian? Karena banyak sekali orang Indonesia hanya begitu. Kemudian mereka menganggap bahwa peradaban dan adaban Islam itu sudah mulai pudar karena banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar ya. Apabila kita tidak diseimbangi dengan spiritual kita yang sangat kuat, maka kita juga akan terpengaruh sehingga kita menggeserkan spiritual kita. Secara prosial tidak ada yang namanya Islam moderat. Tapi kalau kita lihat dari segi sosiologis, Islam tak bisa dikatakan seperti itu. Dengan adanya ketebalan yang sangat kuat, kita bisa melahirkan generasi Islam moderat yang sesuai dengan aturan dan ajaran agama. Kemudian tidak ada Islam yang radikal, teroris. Kenapa demikian? Kita lihat aja para teroris yang ada di Indonesia itu teroris yang beragama Islam. Nah, dia juga mengucapkan syahadat, tapi caranya hanya yang berbeda. Maka dari itu kita harus bisa meningkatkan Islam yang moderat menuju generasi yang tangguh. Kemudian kita ini bukan Arab Timur ya, bukan Arab Timur Tengah, tapi kita adalah orang Indonesia. Kenapa bilang begitu, Bapak Basri? Karena kita adalah orang Indonesia. Jangan mencerminkan kepada kalian teman-teman ya yang mencerminkan diri kita itu berpenampilan seperti Timur Tengah. Kita memang asli Indonesia, kita berkulit coklat ya, tapi tidak soklat amat. Ya, maka dari itu kita jangan merasa berbeda karena kita hanya tetap bangsa Indonesia. Kemudian
ideologi kebangsaan harus mengedepankan tentang kemajuan bangsa dengan kita mengekspor pikiran kita menuju Islam moderat sendiri. Jangan terbawa kemana-mana. Sebaiknya kita harus bereksplorasi diri ya tentang mendalami seni religius agama Islam kita menuju yang Islam moderat yang sangat tangguh. Sebagai mahasiswa, untuk menuju yang lebih baik, kita harus bisa bermain cerdas dan juga religius. Kalau kita hanya bisa bermain cerdas saja, tidak didampingi dengan seni religius, maka kita akan turun ya, akan menggeser yang seharusnya dalam diri kita itu ada, yaitu seni religius kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah. Terima kasih.